kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Hukum ijtihad terdahulu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Dalilnya laula kitabun mau minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adabun adim. Contohnya, seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara dengan ijtihad, apabila kemudian dia beristihad lagi dan berkeputusan berubah hasil keputusan yang hasil keputusan kedua tidak dapat membatalkan keputusan yang pertama. Yang kedua, ijtima al halal wa haram qabla al haram. Itu apabila berkumpul dengan orang halal dan yang haram dimenangkan oleh yang haram. Dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah berkata hal dan haram berkumpul kecuali yang haram akan mengalahkan yang halal." Contohnya, apabila dua potong daging, satu dagingnya halal dan satu dagingnya haram, sementara tidak diketahui mana daging yang halal dan mana yang daging yang haram, dalam kondisi ini sebaiknya meninggalkan semuanya karena sisi keharamannya lebih dikedepankan daripada sisi kehalalannya. Dan yang ketiga, kaidah al-isyaru bil qurbi makruh wa fi khairiha mahbub. Pengertian mengutamakan orang lain dalam hal ibadah hukumnya adalah makruh, namun dalam hal selain ibadah adalah dianjurkan. Ada dalil yang mengatakan yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun. Contohnya, seorang memberikan air wudhu kepada orang lain saat sedang kekurangan air sehingga ia tidak bisa berwudhu. Selanjutnya, kaidah at-tabi'u taubi. Apabila ada sesuatu yang keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumnya juga mengikuti sesuatu yang lain tersebut. Ada dalil Nabi Muhammad SAW, yaitu sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Contohnya, jual beli hewan yang sedang hamil, maka janin hewan tersebut juga ikut terbeli dan menjadi hak bagi orang yang beli. Lalu kaidah tasarrufu al-imam ala ar-ra'iyah manutun bil maslahah. Segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dan suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan musyawarah. Ada dalil yang mengatakan, dan bagi orang-orang yang mematuhi semua Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan seorang dan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Contohnya soal pembagian zakat, seorang imam atau pemimpin yang masih di dalam keadaan mampu tidak boleh mengutamakan dirinya dan menerima zakat pada rakyatnya yang notabene lebih membutuhkan. Yang selanjutnya, al-hudud tasyukutu bisyubhati. Segala hukum denda yang telah ditetapkan dengan syariat karena kasus pidana digugurkan dengan sebab adanya ketidakjelasan perkara. Dalil yang mengatakan hindarilah hukuman-hukuman karena adanya syubhat. Contohnya, minum miras dengan tujuan menyembuhkan penyakit kronis, karena ada sebagian ulama yang membolehkan minum miras dalam kondisi demikian. Maka menurut hukum yang masih berlaku pada masa khalifah, hukum had tidak dapat ditegakkan. Lalu al-huru la yuzalu
tahta al-yadi. Orang yang merdeka merupakan sosok manusia yang memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh atas segala hal yang berkaitan dengan pribadinya. Wahai Tuhan, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau hendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapapun yang Engkau hendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau hendaki. Dia di tangan Engkau segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Contohnya, seandainya mengurung orang yang merdeka dan memperlakukannya dengan baik, kemudian dia mati karena tertimpa tembok yang roboh dan sebagainya, maka tidak wajib membayar ganti rugi. Selanjutnya, al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun lahu. Yang mengelilingi larangan hukumannya dengan yang dikelilingi dalilnya. Apabila seorang hakim beristihad dan benar, maka ia memperoleh 2 pahala. Sedangkan apabila istihad tidak tepat, maka memperoleh 1 pahala. Contohnya, wajib membasuh bagian dari kepala yang membatasi bagian wajah. Ketika membasuh wajah, karena sebagaimana hukum menembus muka adalah wajib. Wajib pula membasuh batasan muka walau sudah termasuk merupakan bagian kepala. Yang selanjutnya, idza ajdama'a amaran min jinsin wadin la yahtalifun. Yang apabila berkumpul 2 perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang masuk kepala yang lain. Ada dalil yang mengatakan dari Nabi berpesan kepada Aisyah, dawafmu cukup bagimu untuk haji dan umrahmu. Contohnya, masuk masjid kemudian sholat fardu, sudah cukup sholat tahiyatul masjid. Lalu i'malu al-kalam aula min ihmalil, yaitu mengamalkan maksud kalimat lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Dan ada dalil juga mengatakan apa-apa yang didatangkan oleh Rasul maka ambillah ke semuanya. Contohnya, orang yang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-anaknya, padahal ia sudah tidak mempunyai anak lagi kecuali cucu-cucunya, maka harta harus diberikan kepada cucu-cucunya. Lalu kaidah al-kharaju bizaman, yaitu barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkan, maka ia harus bertanggung jawab atas dharar atau hurmu serta dhaman yang akan terjadi. Dan dalil Rasulullah SAW bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Contohnya, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut karena penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Dan yang terakhir, al-kharaju minal khilaf muttasabab. Pengertiannya, menghindari barang perbuatan yang hukum halalnya boleh masih diperselisihkan adalah terpuji atau dianjurkan. Dan ada dalil yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minad dhanna inna ba'da dhanna ismun. Contohnya, para ulama berbeda pendapat mengenai bagian rambut kepala yang harus dibasuh. Dengan melakukan pengusapan ke seluruh bagian rambut kepala, maka kita dapat mengamalkan seluruh pendapat tentang kewajiban mengusap rambut kepala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.